sejarah, dan identitas dari gereja Pyungkang Cheil sejalan dengan pengembalaan dari pendeta Abraham Park selaku pendirinya. Setelah berdoa di Gunung Jiri, beliau pindah ke Seoul dan pada tahun 1964 perintisan dimulai pada gereja di rumah. Inilah momen dimulainya misi sejarah penebusan secara baru di Korea, serta langkah bersejarah lahirnya pergerakan firman. Gereja Pyungkang Cheil yang dimimpikan oleh Hwisun, pendeta Abraham Park, telah menempuh 60 tahun sejarah dan menanti pencapaian 70 tahun. Fase pertama, peletakan dasar gereja firman. Jika kita mengelompokkan masa-masa penggembalaan Hwisun pendeta Abraham Park, bisa kita lihat bahwa fase pertama dimulai dengan gereja keluarga di tahun 1964. Pelayanan dari pendeta Abraham Park sejak awal adalah tentang mencari satu orang, meletakkan dasar sejarah penebusan, dan mencari satu orang untuk menjalankan misi itu, menjadikannya orang yang memeluk kehendak Tuhan. Setelah satu orang itu berdiri, melalui dia, pertumbuhan gereja dan perluasan pergerakan firman terjadi dengan sendirinya. Fase kedua, peletakan batu dasar untuk perkembangan. Pendeta Abraham Park yang mengembalakan gereja keluarga di rumah sejak 1964, pada tanggal 10 September 1969, membangun gereja pertama di wilayah Daebang, Yeongdong-po, dan diberi nama Gereja Sionsan Handol atau Gereja Satu Batu di Sion. Lalu pada bulan Juni tahun 1971, membeli tanah seluas 1.300 meter persegi di wilayah Hongeun dan beribadah di tenda. Kemudian, nama gereja berubah dari Sionsan Handol menjadi Ilsok atau Gereja Satu Batu. Di masa ini, pendeta Abraham Park mengadakan ibadah raya sebulan sekali dari Senin sampai Jumat, mengajarkan Alkitab dengan tema mengenal adalah hidup kekal, kedatangan pertama dan kedua, 3 hari perjalanan, dan lain sebagainya. Di waktu ini, banyak pekerja bergabung dalam barisan pergerakan sejarah penebusan. Pada 15 November 1971, gereja yang baru, Ilsok, ditahbiskan di daerah Silim, di Seoul, di atas tanah seluas 800 meter persegi dan bangunan 600 meter persegi. Gereja Ilsok terkenal dengan pelajaran Alkitab, sehingga orang-orang di Seoul yang merindukan firman terus berdatangan. Itulah tanda dari ledakan kebangunan rohani. 7 tahun yang singkat namun terkonsentrasi ini menjadi dasar dari fase Daesong atau fase suara nyaring yang akan segera terbentang. Pada April 1977, pendeta Abraham Park memberi lahan gereja baru di daerah Noryangjin dan memulai pembangunan pada bulan Mei. Pada tanggal 7 Juli 1977, gereja baru selesai dan namanya diubah menjadi Gereja Daesong atau Gereja Suara Nyaring. Pada hari di mana angka 7 lengkap terulang 4 kali, kini tiba waktunya untuk satu batu, batu dasar, gereja, dan dasar dunia untuk menyerukan suara yang nyaring. Masa Gereja Daesong yang berlangsung 14 tahun adalah masa ledakan kebangunan rohani, baik secara lahiriah, yaitu misi penginjilan, dan secara batiniah, yaitu pendidikan iman. Anggota Gereja Daesong bagaikan pasukan-pasukan salib. Salah satu pelatihan iman yang utamanya adalah doa syafaat nasional di Gunung Jang'an dan Gunung Jiri. Pada akhir tahun 1970-an, pendeta Abraham Park melihat krisis yang akan menimpa negara dan memimpin jemaat untuk naik ke gunung dan berdoa. Visi besar untuk penginjilan dunia juga ditaburkan benihnya pada masa ini. Mereka yang mempelajari firman di masa-masa awal gereja menjadi benih tersebut. Ketika kenyataan di depan mata tampak suram, pendeta Abraham Park menjelajah dunia mencari ladang iman ke LA, Washington, San Jose, Orlando, Saipan, Singapura, dan Asia Tenggara. Fase ketiga, lompatan menuju globalisasi firman. Setelah sekitar 10 tahun, jemaat bersiap dalam doa untuk pembangunan gereja yang baru. Pada bulan Mei 1992, tiba masa bersejarah dari gereja di Oryudong. Mengingat ukuran dan jumlah jemaat saat itu, lahan gereja Oryudong sangatlah besar dan luas, sulit untuk ditanggung, bahkan secara finansial. Namun demikian, pendeta Abraham Park
dengan visi pengembalaannya berani untuk pindah ke Oryudong dan jemaat percaya serta mengikutinya dan menanggung semuanya itu bersama-sama. Pada tahun 1995, Gereja Daesung akhirnya memasuki masa Gereja Pyungkang Cheil atau Gereja Damai Sejahtera Utama. Dari masa Gereja Daesung atau suara nyaring ke masa Pyungkang atau Damai Sejahtera, satu langkah lebih dekat kepada penyelesaian sejarah penebusan. Gereja memasuki masa pertumbuhan kedua setelah masa Noryangjin. Huison, Pendeta Abraham Park, mengabdi tanpa henti sesaat pun dalam mendirikan gereja-gereja firman di Amerika dan Asia. Gereja dibangun di tiap-tiap kota utama di Amerika, dan gereja-gereja yang sudah ada membangun gedung yang baru dan memasuki masa lompatan yang baru. Masa 3 tahun 6 bulan misi dunia menjadi periode di mana 300 gereja didirikan di seluruh dunia. Pada 6 Agustus 1997, setelah menyelesaikan misi luar negeri dan kembali, Pendeta Abraham Park secara penuh memimpin perkembangan rohani di gereja pusat. Dari tahun 2000 sampai 2014 adalah masa Pendeta Abraham Park berfokus pada pembangunan gereja di berbagai tempat di seluruh negeri. Itu adalah persiapan dengan memandang ke depan untuk menyambut bangsa-bangsa yang datang ke hadapan firman Tuhan. Gereja didirikan di Hansan, Chongpyong, Munmak, Yeoju, Hadong, Jumunjin, dan Gure. Didirikan Pyungkang Bible Relics Museum, Education Building 1 dan 2, hal-hal yang sulit dicapai bahkan dengan seumur hidup terwujud hanya dalam beberapa tahun. Dengan demikian, Gereja Pyungkang Cheil menyelesaikan dasar untuk misi bagi segala bangsa. Fase keempat, kelahiran dan penyebaran gerakan sejarah penebusan. Pada tanggal 27 Oktober 2007, pada peringatan Hari Damai, Gereja Pyungkang Cheil mengadakan ibadah syukur peluncuran buku sejarah penebusan seri yang pertama, Silsilah di Kitab Kejadian, di tempat retret Yeoju. Itu bagaikan proklamasi bersejarah yang menandai lahirnya pergerakan sejarah penebusan. Gereja Pyungkang Cheil berubah total menjadi gereja yang menjalankan misi menyampaikan firman sejarah penebusan ke seluruh dunia dan segala bangsa. Seminar sejarah penebusan diadakan di seluruh dunia, menembus 5 samudra dan 6 benua. Para pendeta dari berbagai suku yang hadir bersyukur dan terharu oleh firman sejarah penebusan yang baru mereka dengar. Melalui seri sejarah penebusan, Tuhan menganugerahkan mata yang baru untuk melihat sejarah dan dunia. Kita menyadari lewat sejarah dunia dan sejarah penebusan bahwa Tuhan adalah penguasa sejarah dan pemelihara yang memelihara seluruh alam semesta. Dan Tuhan mendirikan Gereja Pyungkang Cheil sebagai gereja yang berdedikasi untuk penggenapan sejarah penebusan. Pada tanggal 17 Desember 2013, melalui Christian Council of Korea, organisasi perwakilan kekristenan Korea, dideklarasikanlah pencabutan segala tuduhan yang salah terhadap gereja, dan inilah yang diperingati sebagai hari kemenangan yang Tuhan berikan sebagai hadiah. Lewat deklarasi Christian Council of Korea yang mencabut segala tuduhan yang salah, Tuhan mengaruniakan jalan raya untuk perluasan pergerakan firman secara penuh. 우리가 이제는 마음 놓고 많은 복음을 듣지 못하고 연접하는 그분들에게 전해보세요. Setelah meletakkan dasar sejarah penebusan, pada peringatan Hari Kemenangan 17 Desember tahun 2014, Huison, Pendeta Abraham Park, dipanggil oleh Tuhan. Fase kelima, masa pewarisan dan perkembangan. Ketiadaan Pendeta Abraham Park adalah kenyataan yang berat dan sulit untuk diterima bagi para jemaat. Firman dan kasih beliau melekat dengan erat pada keberadaan dan identitas jemaat. Jemaat hidup dalam kasih karunia yang baru di dalam firman Tuhan. Namun, setelah sekitar 10 tahun, kita menyadari bahwa kita tidak hidup dalam ketidakadaan beliau, melainkan tetap berjalan bersama. Itu karena adanya firman sejarah penebusan. Di dalam firman itu, kita masih hidup di zaman yang sama dengan Abraham,
dan berjalan bersama dengan Yesus. Di dalam terang kasih karunia ini, meski beliau telah berpulang, buku seri yang ke-12 dapat diterbitkan dan penyebaran seri sejarah penebusan secara global dapat dilaksanakan. Kita menunaikan misi untuk menjadi gereja kemana segala bangsa akan menari-nari datang ke hadapan firman. Cobaan di saat ini, kita percaya itu adalah proses pemurnian yang Allah Bapa persiapkan untuk menjadi lompatan yang lebih besar dalam proses sejarah penebusan dan saluran kasih karunia. Saat kita mengikuti jejak pendahulu Pendeta Abraham Park yang menjalani kehidupan firman, dan gereja mengikuti tradisi sejarah penebusan yang kudus, gereja kita akan menyambut ulang tahun yang ke-70 dengan pencapaian dari pergerakan sejarah penebusan di masa yang akan datang.